Halo Sobat AL, piye kabar dene kira? Senang sekali dengan saya Serma Datar Supply Dava Agusta asal Sidoarjo bersama dengan rekan saya Dek Rema kabar sedaja, Bule Sersatana Pelot Naila asal Probolinggo kembali menjumpai Anda dalam Moro News Akademi Angkatan Laut minggu ini. Kali ini kita berada di Monumen Kapal KRI Macan Tutul 602 yang terletak di sebelah barat pintu gerbang Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Lantas, bagaimana sejarah singkat Monumen Kapal KRI Macan Tutul 602 ini, rekan Dava? Baik, setelah ini saya akan ceritakan sedikit tentang sejarah Monumen Kapal KRI Macan Tutul 602. Monumen Kapal KRI Macan Tutul 602 dibangun untuk mengenang pertempuran heroik Laut Arafuru pada tahun 1962. Monumen ini dibangun dengan panjang 21 meter dengan lebar 3,5 meter atau setengah dari dimensi asli RI Macan Tutul dengan panjang 42,6 meter dengan lebar 7 meter. Monumen ini diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono pada tanggal 17 Maret 2021. RI Macan Tutul 602 merupakan jenis kapal motor torpedo boat kelas Jaguar buatan Jerman Barat dan masuk jajaran Kesatuan Kapal Cepat Torpedo ALRI tahun 1960. Kapal ini dipersenjatai dua pucuk meriam Bofors kaliber 40 mm yang terpasang di haluan dan buritan, serta senapan mesin berat anti serangan udara kaliber 12,7 mm dan 4 torpedo Mk3. Pada tanggal 15 Januari 1962, RI Macan Tutul yang tergabung dalam Satuan Tugas Khusus 9 atau STC 9 dalam Operasi Trikora pembebasan Irian Barat dari Belanda terlibat pertempuran sengit di Laut Arafuru melawan kapal perang Belanda yang mengakibatkan RI Macan Tutul tenggelam dan gugurlah Komodo Yos Sudarso beserta awak RI Macan Tutul. Keberadaan monumen kapal KRI Macan Tutul 602 ini menjadi inspirasi bagi kami, para taruna yang tengah dididik dan dilatih di Akademi Angkatan Laut untuk meneladani semangat kepemimpinan Komodo Yos Sudarso sebagai bekal menjadi perwira TNI Angkatan Laut. Demikian tentang monumen kapal KRI Macan Tutul 602 Sobat AL. Namun, kita masih punya beberapa berita menarik lainnya. Antara lain, Gubernur Akademi Angkatan Laut melepas keberangkatan Satgas Lag 2 Hiu Laksita Danus 2022. Yang kedua, apel khusus dan halal bihalal keluarga besar Akademi Angkatan Laut. Awali hari pertama dinas usai cuti lebaran. Dan masih ada beberapa berita menarik lainnya. Mari kita simak berita selengkapnya. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Deni Hendrata melepas keberangkatan 106 taruna AL tingkat 4 Angkatan ke-67 yang tergabung dalam Satgas Lag 2 Hiu Latihan Integrasi Taruna Muda dan Nusantara ke-42 tahun 2022 di Indoor Sport Jalak Raga, Kesatrian AL Bumi Moro, Surabaya pada hari Minggu 8 Mei 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada para taruna sebagai kader pimpinan TNI dalam menyongsong tugas pengabdian kepada bangsa dan negara di masa mendatang. Tunjukkan bahwa taruna laut tidak mengecewakan, taruna laut sangat menyenangkan. Satgas Lag 2 Hiu dengan menggunakan KRI Banjarmasin 592 berlayar menuju Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan latihan integrasi bersama taruna Akmil, AAU, Akpol, dan Praja IPDN serta mahasiswa selama 30 hari mulai tanggal 14 Mei sampai dengan 11 Juni 2022. Hari pertama dinas bagi segenap keluarga besar Akademi Angkatan Laut usai melaksanakan cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi diawali dengan melaksanakan apel khusus yang dipimpin langsung oleh Gubernur AAL Laksamana Muda TNI Deni Hendrata. Kita semua berharap semoga bulan Syawal yang penuh berkah ini akan menjadi rahmat, kebahagiaan dan kesejahteraan serta semangat bagi semua dalam melaksanakan tugas pengabdian di lembaga pendidikan yang kita banggakan ini. Dan dilanjutkan dengan halal bihalal yang dilangsungkan di Indoor Sport Jalak Raga Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya pada hari Senin 9 Mei 2022. Dalam rangka melatih kesiapsiagaan dalam menghadapi bahaya kebakaran yang bisa terjadi kapanpun,
prajurit Akademi Angkatan Laut melaksanakan latihan penanggulangan bahaya kebakaran di Gedung Maspardi Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya pada Kamis 12 Mei 2022. Menjelang peringatan Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut ke-76 yang diperingati setiap tanggal 12 Mei, Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Denny Hendrata didampingi Ketua Cabang BS Jalasenatri AAL Nyonya Kiki Denny Hendrata mengikuti ziarah di Taman Makam Pahlawan 10 November Surabaya pada hari Rabu 11 Mei 2022. Pada upacara peringatan Hari Pendidikan TNI AAL atau Hardikal yang ke-76 tahun 2022, dimeriahkan dengan penampilan bedugdol dan display genderang suling Gita Jala Taruna AAL yang dilangsungkan di Lapangan Laut Maluku, Kodiklatal pada Jumat 13 Mei 2022. Rampak bedugdol mengiringi pasukan saat memasuki lapangan upacara, sedangkan display genderang suling Gita Jala Taruna AAL dilaksanakan usai upacara dengan menampilkan berbagai formasi, di antaranya formasi jangkar, formasi angka 76, dan formasi 5 Banjar. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Denny Hendrata didampingi Ibu Asuh Taruna AAL Nyonya Kiki Denny Hendrata melaksanakan kunjungan ke Posko Satgas Lak 2 Hiu yang berlokasi di Pendopo Wakil Bupati Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Bapak Muhammad Juwaini Taufik dan segenap perwira Satgas Lak 2 Hiu pada Jumat 13 Mei 2022. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Denny Hendrata didampingi Ibu Asuh Taruna AAL Nyonya Kiki Denny Hendrata menghadiri upacara pembukaan Lasitada Nusantara ke-42 tahun 2022 yang dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa di lapangan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Jalan Penjanggit nomor 12 Mataram pada hari Sabtu 14 Mei 2022. Hadir pada upacara tersebut Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ibu Taruna AAL Nyonya Vero Yudo Margono, Danjen Akademi TNI, Gubernur Akademi Angkatan dan Polri, Gubernur NTB, Rektor IPDN, serta undangan dari instansi pemerintah maupun militer lainnya. Sebanyak 25 taruna tingkat 2, Angkatan ke-69 Korps Marinir yang sedang melaksanakan latek pendidikan komando saat ini menjalani latihan tahap laut di Pantai Jangkar, daerah latihan Puslatpur 5 Karangteko. Dalam tahapan ini, para siswa Diko mendapat materi renang laut sejauh 400 meter, 800 meter, renang malam, renang ponco, pertolongan di air, eksersisi perahu karet, dan beberapa materi lainnya. Bagaimana Sobat AAL? Menarik bukan? Demikian sekilas berita tentang Akademi Angkatan Laut. Jangan lupa tetap ikuti berita selanjutnya. Sampai jumpa.